Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kader Madrasah Muallimin Muhammadiyah Yogyakarta. Bagaimana kabarnya anak-anakku semua? Semoga selalu sehat dan selalu semangat dalam belajar ya, meskipun kondisinya seperti ini, tapi kita semua berharap itu tidak mengurangi semangat kita untuk belajar. Ya, alhamdulillahirrabbilalamin, anak-anakku yang berbahagia, kita akan melanjutkan belajar kita ya, di mana sebelumnya kita sudah memahami ya tentang fi'il mujarrad ya, ilmu tasrif ya tentunya, kemudian fi'il mujarrad, dan fokusnya adalah kepada rubai mujarrad ya. Jadi fokus kita adalah rubai mujarrad. Baik, sebelumnya kita melihat materinya. Apa itu fi'il mujarrad ya? Fi'il mujarrad adalah fi'il yang semua hurufnya asli atau tidak ada tambahan. Ya, semua pasti sudah ingat tidak ada tambahannya. Contoh kataba ya, wa'ada, nala, roma, dakhroja dan zalzala. Ini adalah fi'il mujarrad yang tidak ada tambahannya. Kataba artinya telah menulis ya, wa'ada telah berjanji, nala telah mendapat, roma telah melempar, dakhroja telah menggelinding, zalzala telah mengguncang ya. Ini ada yang 3 huruf, ada yang 4 huruf. Kita lihat huruf-hurufnya ya. Masih ingat kan 3 huruf namanya apa? Sulasi mujarrad. Kalau 4 huruf namanya apa? Rubai mujarrad. Nah, contoh kata kerja di atas akan ditasrif atau dirubah bentuknya sesuai dengan wazan fi'il mujarrad ya. Nah, para tokoh ilmu sharaf telah meletakkan timbangan atau wazan ya, yang dipergunakan untuk menimbang seluruh kata Arab lainnya, dan keaslian huruf asli ya, kata tersebut akan diselidiki dengan keaslian timbangan, yaitu fa, ain, lam, atau kalau kita baca dengan harokatnya adalah fa'ala ya. Itu adalah wazannya, timbangannya kita harus mengikuti itu. Jadi setiap kata kerja dalam bahasa Arab itu ada wazannya masing-masing ya. Mereka para ahli sharaf menimbang dengan ketiga huruf ini ya, fa'ala tadi. Ketiga huruf itulah sebagai pengganti huruf yang berada dalam kamus ya. Misal kata dahaba, maka wazannya adalah fa'ala ya. Huruf dal disebut fa kalimah atau fa fi'il ya. Huruf ha ya disebut ain fi'il atau ainul kalimah, dan huruf ba disebut lamul kalimah atau lam fi'il ya. Dan mizan atau rumus dasar mengambil peran harokat kata. Jadi perlu digarisbawahi ya, perannya yang diikuti dari wazan tersebut adalah harokat kata yang ditimbang. Jika sebuah kata huruf aslinya ialah 4 huruf ya, maka di akhir mizan atau timbangan ditambahi huruf lam. Nah, karena fokus kita adalah rubai mujarrad, maka mulai masuk ke situ ya pembahasannya. Ya, setelah lamul fi'il, jadi ada 2 lam di situ. Ya. Sehingga menjadi fa ain lam lam. Aslinya kan kalau 3 huruf fa ain lam atau fa'ala. Tapi karena 4 huruf yang kita pelajari, maka fa ain lam lam, jadi fa lala. Misal kata dahroja, jika kita lihat susunannya dahroja, maka sama dengan fa lala. Ingat susunan harokatnya ya, bukan hurufnya, harokatnya. Ja'a sama dengan fa lala ya. Sarsaro sama juga dengan fa lala. Wazannya apa berarti? Yaitu fa lala, rubai mujarrad. Kedua atau yang selanjutnya adalah fi'il rubai mujarrad ya. Ialah fi'il yang huruf aslinya terdiri dari 4 huruf ya. Huruf aslinya memang ada 4 huruf, jadi tidak ada tambahannya. Fi'il rubai mujarrad mempunyai 1 bentuk wazan. Nah, ini lumayan mudah. Kalau sulasi mujarrad ada 6 wazan ya. Anak-anak sudah hafal insyaallah. Dan tentu ini akan lebih mudah lagi. Kenapa? Karena hanya ada 1 wazan ya. Yaitu fa'lala yufa'lilu. Ingat-ingat ya, fa'lala yufa'lilu.
Bentuk fi'il mudhari'nya selalu dengan membaca dhammah pada huruf mudhari'ahnya. Ya. Jadi pada fi'il mudhari' ada huruf mudhari'ah di awal. Di sini adalah ya, yu, yufa'lilu. Ya, ingat ya huruf mudhari'ah ya, materi mudhari'ah pernah saya sampaikan. Ya, huruf mudhari'ahnya adalah dibaca dhammah, yu. Ya. Huruf mudhari'ah ada berapa kan? Masih ingat kan? Ada 4. Alif, ya, ta, ya, nun. Di sini adalah ya. Yu, huruf mudhari'ahnya di dhammah. Dan membaca kasroh huruf sebelum akhir. Ya, membaca kasroh huruf sebelum akhir. Maka contohnya adalah tarjama menjadi yutar, yu-nya di dhammah, ji-nya di kasroh, yutarjimu. Waswasa menjadi yu, waswi, wisu. Ya. Baik, sudah paham ya? Baik, kita lanjutkan. Wazan fi'il rubai mujarrad ini biasanya berupa akronim untuk menyebut suatu fi'il yang ringkas. Ya, berupa kalimat atau yang serupa untuk menunjukkan hikayat atau isi kalimat tersebut daripada harus menyebutnya lagi secara panjang. Contoh basmalah yubasmilu, ya, meringkas. Karena daripada mengucapkan kalau artinya mengucapkan bismillahirrahmanirrahim, ya. Daripada terlalu panjang maka cukup dengan basmalah, ya. Basmalah. Maka kita sering bahkan sudah di Indonesia kan, marilah kita awali belajar dengan membaca basmalah, gitu ya. Itu menunjukkan dalam bahasa Arab sudah menjadi kalimat atau kata yang baku, ya. Begitupun dengan sabhala, yusabhilu artinya mengucapkan subhanallah, ya. Hasbala yuhasbilu artinya mengucapkan hasbiyallah ni'mal wakil. Hamdala yuhamdilu artinya mengucapkan alhamdulillah. Ini juga tidak asing ya, tidak sering atau sering kita dengar ya. Marilah kita tutup dengan hamdalah, gitu ya. Kemudian asfaro yu'asfiru artinya mencelup dengan warna kuning, ya. Kemudian selanjutnya adalah fi'il yang dikomunitaskan rubai mujarrad. Jadi meskipun rubai mujarrad itu wazannya hanya ada 1, tapi ada beberapa kata kerja yang dikomunitaskan atau disamakan dengan rubai mujarrad, ya, dengan nantinya diberi tambahan. Ada beberapa fi'il yang dikomunitaskan fi'il rubai mujarrad. Ya, jadi aslinya adalah fi'il sulasi, ya, 3 itu, kemudian ditambahi 1 huruf agar menjadi rubai mujarrad. Ya. Contoh di sini adalah fa'lala, contohnya adalah jalbaba. Jadi wazan fa'lala. Contohnya kalimat yang lain atau kata kerja yang lain jalbaba artinya berjilbab. Jalbaba itu aslinya adalah jalaba. Ya, jalaba. Tapi kemudian mendapatkan 1 tambahan huruf ba di belakang, ya kan ya? Maka menjadi jalbaba. Fa'ala, ini wazan yang dikomunitaskan dengan fa'lala. Mirip karena pembacaannya atau pengucapannya mirip dengan fa'lala. Fa'ala. Contohnya raudana, ya. Contohnya artinya adalah penat dan capek, ya. Dan aslinya adalah rodana. Fa'wala, ya, fa'wala. Jahwaro. Contohnya jahwaro. Artinya mengeraskan dan aslinya adalah jahro. Ya, jahro, jahr. Kemudian fai'ala, ya, yang dikomunitaskan selanjutnya adalah fai'ala. Contoh kata kerja yang lain adalah saitoro, ya, artinya menguasai, aslinya adalah satoro. Ya, jadi anak-anak sudah bisa mencermati, bisa mencerna, ya. Jadi ini adalah kata kerja yang dikomunitaskan dengan rubai mujarrad, ya. Perlu kita ketahui bersama, ya, bahwa atau mungkin Ustaz ingatkan kembali bahwa banyak anak-anak yang bertanya kenapa sih kita harus belajar ini, ya kan, ilmu shorof ini. Nah, saya sampaikan bahwa ketika anak-anak belajar ilmu shorof, anak-anak akan mudah memahami kata kerja dalam bahasa Arab. Dalam bahasa Indonesia pun ada kaidah-kaidah yang harus kita pahami sehingga tidak boleh asal mengucapkan kalimat. Begitupun dengan bahasa Arab juga ada kaidah-kaidah, ada ilmu dasar, ilmu alat yang harus dipahami supaya kita semua bisa mengucapkan atau menggunakan kalimat bahasa Arab dengan baik. Nah, ilmu shorof ini sejatinya adalah muncul, ya, setelah bahasa Arab itu sudah ada, bahkan jauh.
Ya, dulu tidak ada namanya ilmu nahwu, ilmu sorof. Ya, adanya cuman bahasa Arab, ya, adanya cuman Al-Quran sudah muncul, hadis juga, ya kan. Tapi bagaimana Al-Quran dan hadis bisa diajarkan ke orang lain Arab kalau tidak punya dasar ilmunya? Ya, maka dibuatlah rumus atau ilmu dasar tersebut, ya, oleh para tokoh ulama, ya, mempelajari, mendalami, oh berarti ketemunya ini, ketemunya itu, sehingga lahirlah ilmu nahwu dan sorof. Sehingga semua orang di dunia manapun, di belahan manapun akan mudah belajar atau menguasai bahasa Arab dari alat-alat yang bisa dipelajari itu, yaitu ilmu nahwu dan ilmu sorof. Nah, baik anak-anakku yang berbahagia, itu materi selanjutnya yang saya sampaikan, yaitu tentang rubai mujarrad. Nah, untuk selanjutnya materi yang lebih dalam, anak-anak bisa kunjungi portal siswa di www.siswa.muallimin.sch.id. Ya, anak-anak bisa kunjungi itu, anak-anak bisa melihat materinya di situ, apakah PDF, PPT atau YouTube atau apapun itu yang ada di situ, silakan dipelajari, ya. Silakan dibaca dan dipahami dengan baik dan usahakan dihafalkan, meskipun di rumah tetap harus menghafalkan. Ya. Kiranya itu saja. Oh iya, satu lagi, jangan lupa kalau ada tugas-tugas atau soal-soal yang ada di situ, silakan dikerjakan juga, ya, untuk latihan anak-anak juga. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada kesalahan, kekeliruan Ustaz dalam menyampaikan. Ya, kita tutup pelajaran kedua ini atau materi hari ini dengan membaca hamdalah alhamdulillahirabbil alamin. Dari Ustaz cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.